Ya, tentunya itu yang menjadikan tantangan tadi ya Pak. Cuma sekali lagi bahwa ketika kita menjadi entrepreneur, ketika ada perubahan, yang pertama tentunya kita harus mampu secepat mungkin untuk melakukan penyesuaian dengan perubahan tadi. Jadi bahasanya setiap ada perubahan, tentunya ada ancaman, tapi juga ada peluang. Mungkin seperti itu sih Pak. Baik Pak. Pak Bagio, tadi kita sudah ngobrol sedikit ya soal peluang dan tantangan bisnis 2023 ataupun mungkin di tahun 2022. Tapi Baik, ada Pak. satu hal yang selalu menjadi bahan diskusi, yaitu menjadi isu yang selalu dibahas di baik oleh pemerintah maupun pelaku usaha itu soal efisiensi logistik kita. Jadi efisiensi logistik kita itu kan masih dianggap kurang efisien dibanding negara lain. Itu terindikasi dari misalnya tingginya presentasi ongkos logistik kita terhadap GDP ataupun beberapa hasil survei di mana indeks logistik kita itu kan masih cukup tinggi ya dibanding dengan negara-negara lain. Nah, menurut Pak Bagio ini baik sebagai praktisi logistik maupun akademisi, pendapat Pak Bagio terhadap hal ini seperti apa? Baik, terima kasih Pak Damas, Mas Hadi. Jadi memang ini cukup menarik sih ya Pak. Artinya ketika tadi Bapak sampaikan bicara tentang praktisi ini kan bebas ngomong, cuma kalau bicara akademis ini saya juga harus agak diperkuat dengan data ini. Tapi baik berkaitan dengan NLE dari sisi nama ya Pak, National Logistic Ecosystem. Kemudian di sini diangkat juga turning problem into opportunity. Ini menurut saya itu sudah luar biasa sekali, dari tagline-nya saja itu sudah pemikiran yang luar biasa. Jadi merubah masalah menjadi peluang ini kan luar biasa nih Pak. Jadi tentunya kalau saya sebagai atau kami sebagai pelaku logistik gitu ya Pak, tentunya sangat mendukung sekali dengan NLE tadi. Karena tentunya bicara dengan NLE ini kan tujuan gitu ya Pak ya, untuk meningkatkan CA Pak, competitive advantage. Dengan CA yang tinggi tadi diharapkan akan menghadirkan investor gitu ya Pak, atau investasi dari luar yang masuk untuk ke Indonesia. Otomatis ketika memang investor itu hadir, nah mempunyai benefit yang luar biasa, baik untuk pemerintah, baik pelaku bisnis gitu ya Pak, baik untuk Indonesia itu sendiri karena penyerapan tenaga kerja yang luar biasa. Nah mungkin kalau ditanya mengenai gimana dengan NLE, kita menyambut positif Pak. Jadi menurut Pak Bagio, NLE itu adalah salah satu jawaban terhadap berbagai macam persoalan logistik kita. Betul, karena mungkin di pembuka tadi Pak Damas sudah menyampaikan bahwa Logistik Performance Index kita ini memang di 46 Pak, nomor 46. Dibanding dengan Malaysia gitu ya, mohon maaf dari yang terdekat kita, mereka itu nomor 41, Vietnam 39, Thailand 32, Singapura 7. Kemudian kalau Indonesian Logistic Cost, nah ini menarik juga, Indonesia ini 23% dari PDB Pak. Jadi kalau dihitung itu kurang lebih 3,5 triliun gitu ya Pak. Kemudian kalau Vietnam itu cuma 20%, Thailand 15%, Malaysia 13%, Singapura di posisi 7%. Nah kalau melihat case ini ya cukup menarik sekali Pak. Artinya bahwa investor ketika akan masuk gitu ya di suatu negara, tentunya logistik cost ini menjadikan pertimbangan Pak. Cuma cukup menarik bicara tentang NLE. Nah ini kan kaitannya kita dulu sudah punya NSW ya Pak ya, atau INSW, Indonesia National Single Window. Memang saya juga pernah melakukan penelitian berkaitan dengan NSW tadi ya Pak. Cuma sebelum saya melakukan penelitian, itu ada peneliti sebelumnya. Peneliti itu menemukan ya Pak, bahwa Indonesia ketika menentukan contoh gitu ya Pak, tarif di pelabuhan, beberapa negara tetangga kita itu mengambil atau menentukan biaya tadi
itu kita nyebutnya based on competitiveness. Mereka melihat competitors. Tapi untuk Indonesia ini based on cost. Jadi biaya kita berapa sehingga itu yang akan kita cas bebankan untuk ke pengguna. Nah ini yang cukup menarik. Nah tentunya ini PR untuk pemerintah kita gitu ya. Tentunya pemerintah kita pasti sudah luar biasa. Cuma mungkin berdasarkan dari penelitian sebelumnya bahwa negara-negara tetangga kita based on-nya competitiveness tadi. Jadi pendekatannya beda. Berbeda. Betul. Nah, sehingga kalau dengan competitiveness tadi diharapkan ketika memang investor itu masuk, multiplier efeknya kan luar biasa, Pak. Mungkin di get in pintu gerbang dari pelabuhannya itu mungkin katakanlah benefitnya atau marginnya tidak terlalu tinggi, tapi ketika industri masuk itu kan luar biasa. Sehingga mungkin kalau bahasa sederhana kita, tenaga kita akan terserap, kemudian tentunya sektor makanan gitu ya Pak, itu juga terserap, nanti sektor untuk katakanlah untuk tempat tinggal juga terserap, sehingga multiplier efeknya itu luar biasa. Nah ini tentunya PR besar untuk Indonesia khususnya tadi, bahwa beberapa negara mereka menerapkan dengan competitiveness, tapi kita masih menggunakan based on cost. Dan ini berdasarkan dari penelitian yang tentunya bisa dipertanggungjawabkan secara akademik. Mungkin seperti itu, Pak. Jadi menurut Pak Bagio, INSW itu ya atau National Single Window, betul. Indonesia National Single Window itu sudah berjalan sesuai target belum? Memang ini yang cukup menarik. Tentunya parameter ukurannya itu kan apa gitu ya Pak. Tentunya ukurannya kan gimana dengan LPA kita, gimana dengan logistik cost kita. Nah tentunya harusnya kita bandingkan sebelum kita menerapkan INSW dan setelah kita menerapkan NSW. Kalau mungkin kita lihat dari sisi single submission gitu ya Pak, karena memang target dari NSW itu salah satunya single submission, kemudian nanti ada single billing. Nah itu yang ingin gitu ya Pak ya dicapai sehingga tingkat competitiveness tadi akan meningkatkan ya Pak. Kalau kita lihat dari single submission ya ini sudah berjalan, dan mungkin kalau kita sebagai pelaku logistik tadi dan mungkin juga user sudah melihat untuk factory tadi, memang saat ini ketika kita bicara tentang mensubmit dokumen, kemudian kita persetujuan pengeluaran barang, itu sudah hitungan jam sih Pak. Jadi tentunya ini kalau parameter dari percepatan waktu, ini sudah ada perubahan, kan gitu ya. Nah, cuma memang dengan perubahan tadi, masih ada mungkin hal-hal bicara tentang sistemnya tadi Pak. Kalau yang kita dapatkan informasi dari pelaku khususnya orang lapangan kita, kadang-kadang sudah mensubmit, tapi mungkin dari pihak cukai itu belum diterima. Kita harus upload lagi. Nah ini yang menjadikan PR kita dalam hal pelaksanaan dalam hal sistem. Tapi kalau single submission itu sudah cukup luar biasa sehingga juga tentunya berimplikasi dengan percepatan pengeluaran barang itu. Nah, dengan percepatan pengeluaran barang tentunya ya efisiensi, efektif time-nya tercapai, efisiensi ya, tapi menjadi tantangan buat untuk logistik providers tadi. Karena mohon maaf kita ada yang margin itu bisa dihitung dengan percepatan waktu kan. Semakin waktu panjang sehingga ada benefit yang kita dapatkan. Waktu semakin pendek tentunya benefit semakin murah. Cuma tentunya ya untuk teman-teman di pelaku logistik, memang disinilah tentunya ada satu peluang, meskipun tadi merupakan satu ancaman. Peluangnya ketika memang kita kompetitif sehingga investnya masuk, kemudian produktivitinya meningkat, harapannya kuantiti akan bertambah Pak. Mungkin dari besaran ada efisiensi, tapi tentunya dari kegiatannya harus bertambah. Itu idealnya seperti itu. Pak Bagio, jadi kan
Ya kenapa kita tanya INSP itu ya, karena secara konsep kan sebenarnya hampir mirip dengan konsep baru soal National Logistic Ecosystem atau NLE itu. Baik. Cuma memang kalau NLE itu kan harapannya skopnya lebih luas. Betul. Kalau INSP itu mungkin lebih sifatnya government to government, jadi semua service atau perizinan atau dokumen yang berhubungan dengan pemerintah itu di bawah INSP. Tapi kemudian kalau NLE itu kan harapannya lebih luas ya, jadi juga tidak hanya G2G atau government to government, tapi juga sudah government to business. Jadi kemudian bahkan lebih jauh dari itu business to business, artinya ketika satu perusahaan logistik itu bisa aja nanti untuk urusan dokumen bisa langsung dengan pelayaran misalnya, itu kan lebih luas lagi skopnya. Nah, dengan melihat implementasi INSP tadi, apakah menurut Pak Bagio pelaku usahanya sudah siap juga dengan NLE ini? Baik, berkaitan dengan NLE tadi ya Pak, sehingga kembali ke tagline tadi, merubah gitu ya, masalah menjadi peluang. Ini mungkin nanti di closing statement saya itu adalah ya memang harus menyamakan persepsi sih Pak. Ya memang harus sama-sama juga melihat bahwa ini adalah satu pekerjaan besar gitu ya Pak, yang mempunyai benefit untuk pelaku kita sebagai logistic providers, tapi juga mempunyai benefit juga untuk user, katakanlah di sini untuk industri, tapi pemerintah juga tentunya ya lebih-lebih gitu ya Pak. Jadi ini yang memang harus kita samakan persepsinya dulu ini Pak, bahwa NLE ini mempunyai benefit untuk keseluruhan pihak. Nah, sehingga yang tadi pertanyaan dari Pak Damas, gimana tanggapan kita sebagai logistic provider? Tentunya kita harus menanggapi, menyambut positif gitu ya Pak. Tapi apakah sudah siap atau belum? Nah, memang ini perlu proses ya Pak, proses. Karena yang tadi kita sampaikan bahwa menciptakan benefit atau menciptakan profit itu mempunyai skala ukur tadi kan ya Pak. Sehingga yang tadi saya sampaikan dengan single submission gitu ya Pak ya. Tentunya mungkin ada entitas-entitas yang di sini mungkin terkurangi kan gitu kali ya Pak ya. Kalau dulu mungkin kita harus datang untuk ke bea cukai kan gitu ya. Kemudian kita melalui beberapa meja seandainya gitu. Tapi sekarang kan sudah tidak. Jadi kalau kita melihat NLE ini kan kita bicara tentang kolaborasi ya Pak ya. Sehingga ada single submission, ada single billing, ada single payment, ada single risk. Jadi kalau kita melihat tadi memang mempunyai satu tahapan-tahapan. Yang menjadi menarik dari pertanyaan Pak Damas, apakah semuanya siap? Memang belum nih Pak. Artinya bahwa perlu ada satu edukasi dari pemerintah gitu ya terhadap logistik provider dan juga mungkin dari pihak pengguna jasa nanti Pak. Ya artinya kan kesiapan itu kan banyak tadi Pak Bagio. Jadi tidak hanya soal infrastrukturnya, tapi ini kan soal kesediaan, karena itu kan prinsipnya di dalam NLE itu kan harus transparansi. Jadi ketika Pak Bagio satu perusahaan itu harus membuka data dapurnya ke mitra, itu kan apakah semua sudah siap dengan itu? Baik, ya ini yang sekali lagi memang PR besar buat kita, dan kembali kita harus memahami bahwa NLE ini memang menjadi satu kebutuhan ya Pak. Sehingga kan kita juga mengevaluate apakah negara-negara lain juga sudah mengimplementasikan, termasuk dengan INSP tadi ya Pak. Tapi ketika memang negara lain sudah mengaplikasikan, kemudian competitive advantage mereka ada, kita tidak melakukan perubahan, ya nanti kita tidak mampu untuk berkompetisi. Sehingga ini keharusan Pak. Dan yang menjadi sangat penting tadi, sama-sama kita menyambut positif bahwa NLE ini gitu yang tadi ini adalah menjadi satu kebutuhan Pak. Kesiapan tentunya sekali lagi memang ini harus untuk gimana untuk dikomunikasikan, baik untuk sebagai pelaku logistik, baik atau sebagai nanti gitu ya untuk sebagai pengguna jasa itu sendiri. Jadi
komunikasi ini mungkin yang harus lebih diintensifkan. Mungkin seperti itu sih Pak. Pak, bisa diberi sebagai closing statement Pak, harapan Pak Bagio, baik itu terhadap pemerintah ya yang punya inisiasi, yang apa ya, pemerintah itu kan inisiator dari NLA itu Pak. Dan betul. Kemudian pelaku usaha baik itu BUMN atau pelaku swasta terhadap NLA ini, itu harapannya seperti apa? Baik, kalau kita melihat kan benang merah dari NLA ini biaya logistik turun ya Pak ya. Kemudian sektor logistik tumbuh. Nah, ini kan agak menarik. Gimana dengan biaya logistik turun, tapi kok sektor logistik tumbuh? Nah, yang tadi kita sampaikan kan ya Pak, mungkin dengan efisiensi gitu ya Pak, sehingga biayanya agak turun, tapi dengan efisiensi sehingga produksinya akan menjadi naik kan ya Pak, karena bicara tentang logistik cost ini akan berimplikasi terhadap produk kan ya. Ketika produk itu logistik cost-nya turun, sehingga competitiveness-nya kan akan naik. Sehingga ini yang dimaksud dengan sektor logistik tumbuh ini, kuantitinya nanti kita akan bertambah. Dan nanti ada persaingan sehat. Jadi persaingan sehat di internalnya juga kita akan sehat. Kemudian untuk ke eksternal, katakanlah lintas country, kita juga mampu untuk berkompetisi. Itu mungkin seperti itu Pak. Jadi memang benang merah ini yang harus difahami dan difahamkan dari seluruh stakeholder atau seluruh entitas. Mungkin seperti itu Pak. Baik Pak Bagio, terima kasih atas pemikiran, sumbangan pemikiran. Semoga ini bermanfaat bagi pertumbuhan industri logistik kita Pak, secara khusus maupun ekonomi secara umum. Itu Pak, terima kasih banyak. Baik, terima kasih Pak Damas dan Mas Hadi. Tentunya apa yang kita diskusikan semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.